Suami ini tega membiarkan anak dan istrinya tinggal di atas pohon nih guys. Jadi ceritanya ibu ini melahirkan lagi, padahal dia baru aja melahirkan anak yang pertama nih guys. Suaminya ini gak percaya kalau itu anaknya. Jadi si ibu ini digugat di pengadilan nih guys oleh suaminya. Saat dites DNA ternyata hasilnya negatif nih. Jadi semua harta beralih ke tangan suaminya. Istrinya ini pun diusir dan dipermalukan nih di sosial media oleh suaminya guys. Akhirnya si ibu ini memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah pohon. Dia juga berkebun nih guys untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Tapi sayangnya saat dia sedang berkebun, kebunnya ini tiba-tiba diserang hama guys. Rumah pohonnya juga tiba-tiba kebakar nih guys. Ternyata itu adalah ulah mantan suaminya. Tapi si ibu ini malah dilaporin nih sama mantan suaminya ke polisi. Untung aja si ibu ini ditolongin sama pemilik kebun. Singkat cerita, ibu ini pun sidang yang kedua nih. Di sana mantan suaminya ketahuan nih menukar hasil tes DNA waktu itu. Akhirnya si ibu ini menang di pengadilan kedua dan dia memenangkan kembali semua harta miliknya. Beberapa tahun kemudian dia pun menikah nih dengan si pemilik kebun dan mereka hidup bahagia nih guys. Anak si ibu ini dimasukkan ke dalam koper nih oleh pramugari pesawat. Jadi saat masuk pesawat, ibu ini bingung nih karena anaknya hilang. Setelah dicari ternyata anaknya ini ketinggalan di luar nih guys. Ibu ini panik banget. Saat si ibu ini hendak mengambil anaknya, gak dibolehin nih sama pramugari. Dia malah didorong. Si ibu ini punya ide nih, membakar alarm pesawat kebakaran biar pesawatnya bisa turun nih guys. Dan berhasil. Akhirnya pesawat itu pun turun. Saat ibunya menghampiri anaknya malah pingsan nih guys. Ternyata anaknya ini lagi sakit. Tapi pas ditanya sama polisi kenapa dia bisa ketinggalan pesawat, anak ini malah bilang kalau dia ditendang nih sama ibunya dan dilarang untuk masuk. Ibu ini pun kehilangan hak asuh anaknya nih karena pengakuan anaknya itu. Walaupun dia kecewa dengan anaknya, ibu ini tetap sayang mau membiayai operasi anaknya nanti. Tapi tiba-tiba polisi datang dan mengambil semua uangnya. Sampai akhirnya kasihan banget nih guys. Lanjut part 2 ya. Lanjut part 2. Polisi ini mengambil semua uang ibu ini sebagai ganti rugi karena menggagalkan penerbangan waktu itu nih guys. Wanita ini pun mengunjungi anaknya di rumah sakit dan meminta penjelasan sebenarnya nih. Anak ini bilang kalau dia disuruh nih sama si pramugari, yang ternyata pramugari itu adalah ibu kandung anak ini nih guys. Dan ibu ini adalah ibu angkatnya. Jadi ceritanya pramugari ini melarang anak itu masuk supaya semua orang gak tahu nih kalau anak ini adalah anak kandungnya. Akhirnya ibu ini memutuskan untuk menceritakan semua permasalahannya itu di hadapan media. Akhirnya semua orang pun mempercayainya nih guys. Akhirnya si ibu ini pun kembali mendapatkan hak asuh anaknya nih. Bapak polisi ini pun memberikan semua tabungannya untuk biaya operasi anak ibu ini nih guys. Setelah operasinya selesai, mereka pun pergi ke luar negeri nih untuk refreshing. Hayo, siapa nih yang gak berani naik pesawat? Kasian banget nih guys, ibu ini habis melahirkan tiba-tiba jadi lumpuh. Jadi ceritanya ibu ini habis melahirkan tiba-tiba kakinya itu gak bisa digerakin. Dan dokter pun menyarankan ibu ini supaya terapi jalan. Tapi ibu ini malah dimarahin suaminya. Mereka gak punya cukup banyak uang untuk biaya terapi. Saat mereka sedang berada di taman, tiba-tiba anaknya nangis nih. Saat si ibu ini hendak mengambilkan botol susu untuk anaknya, tiba-tiba roda bayinya jalan sendiri nih guys. Si ibu ini panik banget. Akhirnya roda bayi itu pun dihentikan oleh suaminya. Si ibu ini dimarahin abis-abisan nih guys sama suaminya karena dikira dia ingin mencelakai anaknya. Keesokan harinya suaminya ini datang sambil membawa sebuah kertas nih guys. Dia diminta suaminya ini untuk tanda tangan di kertas itu. Saat si ibu ini sedang menangis di dekat jendela, dari jendela dia melihat suaminya di luar sedang bersama seorang wanita nih guys. Ternyata suaminya ini ingin menjual anaknya kepada wanita. Gimana nasibnya si ibu ini ya guys? Lanjut part 2. Lanjut part 2. Saat si ibu ini sedang menangis di dekat jendela, dari jendela dia melihat suaminya di luar sedang bersama seorang wanita nih guys. Ternyata suaminya ini ingin menjual anaknya kepada wanita itu. Si ibu ini pun panik dan berusaha untuk menyelamatkan putranya. Dia berusaha untuk keluar nih guys, tapi pintunya dikunci dan di balik pintu ada asap nih. Ternyata rumahnya kebakaran nih guys. Ibu ini berusaha untuk menyelamatkan diri nih. Dia meraih-raih kunci jendela tapi gak sampai. Dan akhirnya dia pun sedih banget nih guys. Si ibu ini pun tetap berusaha untuk mencari bantuan nih. Tapi sayangnya teleponnya gak ada yang angkat. Dan akhirnya si ibu ini pun pingsan nih. Gimana nasibnya si ibu ini ya guys? Saat si ibu
ibu ini terkunci di kamar dan rumahnya itu kebakaran, dia nggak bisa nih nyelamatin dirinya. Karena sudah lemah banget, si ibu ini pun pingsan. Saat sadar, ternyata si ibu ini sudah berada di rumah sakit nih guys. Dan dia pun menceritakan semuanya kepada suster. Akhirnya, suster itu pun membantu si ibu untuk menemukan suami dan anaknya. Di tempat lain, akhirnya polisi berhasil menemukan suami si ibu itu yang sedang berada di bandara sambil membawa koper yang penuh dengan uang. Suaminya ini pun ditangkap oleh polisi. Akhirnya si ibu pun berhasil nih ketemu dengan anaknya lagi, walaupun dengan keterbatasannya. Dia pun ingin melupakan semua kenangan bersama suaminya itu. Ternyata nih guys, suaminya yang dulu ingin mencelakai anaknya dengan roda itu, dia juga nih yang dulu mengurung istrinya di kamar dan rumahnya kebakaran. Tapi akhirnya sekarang si ibu ini hidup bahagia bersama anaknya. Dan dengan keajaiban, si ibu ini tiba-tiba jadi bisa berdiri lagi nih guys. Ngeri banget nih guys, perut anak ini tiba-tiba membesar. Dan ceritanya anak ini tuh punya penyakit ginjal dan lagi kambuh nih. Si dokter pun menasehati kedua orang tuanya ini karena anaknya telat minum obat. Karena itu penyakit ginjalnya kambuh nih. Si anak ini bilang ke ibunya, dia telat minum obat karena ayahnya ini sibuk selingkuh sama cewek lain. Ibunya ini marah banget dong dan langsung mengusir suaminya itu. Singkat cerita, anak ini pun sembuh nih. Saat anak ini sedang diberi obat oleh ibunya, tiba-tiba ayahnya datang nih. Bukannya nanya keadaan anaknya, dia malah minta rumah yang lagi ditempatin anaknya itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah. Di persidangan, si ibu ini memenangkan gugatannya. 3 tahun kemudian, mereka pun gak sengaja nih ketemu